Salam, selamat pagi Bapak Ibu Gembala dan juga jemaat El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian. Dan setelah pujian ini dinaikkan, Saudari Andri akan berdoa untuk kita semua. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, untuk kami boleh datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Di tengah kondisi yang ada Tuhan, kami tahu Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap memberkati kami, Engkau tetap memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan janji firman-Mu berkata Tuhan, bahwa di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu semakin sempurna nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Engkau di dalam kehidupan kami, taburkanlah benih firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dan berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi, mengkuduskan, mengkhususkan Tuhan. Kau urapi dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Kiranya pemberitaan firman-Mu yang ia beritakan Tuhan, semua boleh berasal dari Engkau Tuhan. Dan maksud hati Tuhan boleh dinyatakan bagi kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang masih memprihatinkan karena COVID-19 yang mengakibatkan berdampak pada perekonomian dan juga masalah-masalah sosial yang timbul. Pagi hari ini kita akan membahas dari surat Ibrani 10, pasal 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa,
tetapi orang-orang yang percaya dan yang peroleh hidup. Tema renungan kita pagi hari ini adalah orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita akan mulai dari iman. Roma 10 ayat 17 menjelaskan asal iman itu. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa iman itu berdasar kepada Alkitab, bukan berdasar apa kata teman, saudara, atasan, atau bahkan hamba Tuhan sekalipun. Iman bukan pendapat manusia, tetapi iman berdasar pada apa yang tertulis di Alkitab. Alkitab menjelaskan pada kita ada 4 sikap manusia pada saat meresponi atau mendengar firman Tuhan. Tentu kita masih ingat dengan perumpamaan tentang penabur di dalam Matius 13 ayat 1-23. Ada 4 gambaran hati manusia ketika mendengar firman Tuhan. Diumpamakan yang pertama jatuh di pinggir jalan, datang burung dan memakan sampai habis. Itu adalah gambaran orang yang mendengar tetapi tidak mengerti. Datang si jahat dan merambasnya. Yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Ini adalah gambaran orang yang mendengar firman dan segera menerima dengan sukacita, dengan gembira, tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman, orang itu segera murtad atau meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, jatuh di tanah yang bersemak duri, dan semak duri menghimpit benih itu sampai mati. Ini adalah gambaran dari orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Yang terakhir adalah jatuh di tanah yang baik, sehingga benih itu tumbuh lalu berbuah. Ini adalah gambaran orang yang mendengar firman dan mengerti, dalam artian menjadi pelaku firman, sebagaimana yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 22. Hanya di jenis tanah yang keempat ini, maka iman akan terus berakar, tumbuh, dan akhirnya akan menghasilkan buah. Kita akan melihat apa itu iman. Ibrani 11 ayat 1 menjelaskan kepada kita semua bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebuah definisi iman yang seharusnya mampu mengubah setiap sendi kehidupan kita, termasuk di dalamnya bagaimana cara kita memandang hidup ini dan masa depan. Bapak Ibu, kita melihat kisah iman dari Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Mereka adalah 3 orang yang diminta oleh Nebukadnezar untuk menyembah patung yang didirikan, tetapi mereka tidak mau dan terancam untuk dihukum di dalam dapur perapian yang bernyala-nyala. Tetapi kita melihat bagaimana iman yang ditunjukkan oleh ketiga orang ini. Mereka mengatakan demikian di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa sekali, bahwa mereka meyakini Allah akan menolong mereka. Bahkan ketika mereka mengatakan kalau toh Tuhan mengizinkan dan tidak menolong mereka, mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung itu. Berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 25. Ketika murid-murid mengatakan mereka telah melihat Tuhan, Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi Thomas adalah tipe orang yang imannya melihat dulu baru percaya.
Tetapi sekali lagi Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 di sana dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar bahwa memang dalam hidup ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan kita memiliki keyakinan iman seperti yang dimiliki oleh Sadrah, Mesa, dan Abednego. Iman yang sungguh luar biasa. Berikutnya kita akan melihat mengapa iman menjadi penting dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 yang saya mau bagikan pagi hari ini. Yang pertama, iman adalah jaminan keselamatan. Karena manusia dibenarkan oleh karena iman. Roma 3 ayat 22 dan 28 menjelaskan kepada kita, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Iman dalam Yesus Kristus itu adalah jaminan keselamatan bagi hidup kita. Yang kedua, iman menentukan kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup seseorang akan sangat bergantung dari seberapa jauh iman bekerja dalam diri kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Dan berikutnya kita akan melihat bahwa iman akan melahirkan atau membawa mukjizat dalam kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 kisah tentang seorang perempuan Kanaan yang memiliki iman luar biasa. Bahkan di sana dikatakan dia berjuang begitu gigih menemui Yesus, sekalipun tidak direspon, tidak ditanggapi, sekalipun murid-murid bahkan mengusulkan supaya dia diusir, tetapi dia tetap gigih sampai kemudian Yesus mengabulkan dan memberikan mukjizat dalam hidupnya, yaitu anaknya sembuh dari sakit yang dirasuk setan. Di sini kita melihat iman yang besar, itu yang dikatakan Yesus. Hai ibu, besar imanmu, jadilah sesuai imanmu. Kita melihat iman yang tekun, yang tidak mudah menyerah, yang terus berjuang. Dan kita juga melihat iman yang tertuju pada Yesus. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu, kita juga ingat tentu kisah ketika Petrus berjalan di atas air. Pada saat Yesus meminta dia datang, tanpa ragu-ragu Petrus segera keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi manakala dia mulai merasakan tiupan angin, dia merasakan gelombang yang ada di sekitarnya, pandangan dia tidak tertuju kepada Yesus, dia mulai tenggelam. Kadang-kadang dalam hidup kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika melihat situasi dan kondisi yang ada, kadang-kadang muncul keraguan, kebimbangan dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur Yesus segera meraih Petrus sehingga Petrus tidak sampai tenggelam. Baik, kita akan melihat yang berikutnya. Yang dimaksud Paulus dengan orang benar adalah orang yang melibatkan Alkitab dalam setiap aspek kehidupannya. Firman Tuhan akan menjadi bagian dari sekolah atau studi yang ditempuh, pekerjaan, rumah tangga, mendidik anak, bertetangga, berteman, saat-saat kita mengambil keputusan, sehingga saat-saat kesabaran kita diuji, mendapat perlakuan tidak adil. Iman memberi hidup bagi kita. Iman akan sangat penting apakah kita hidup sebagai orang benar atau tidak. Kata hidup di sini mengacu kepada sebuah proses, daya atau kekuatan yang berkelanjutan yang harus ada untuk menopang hidup kita. Dengan demikian, kapan, bagaimana, dan dimanapun kita harus hidup oleh iman. Pesan pentingnya adalah agar mereka dan juga kita hidup oleh iman. Benar, kita selamat oleh
kasih karunia Allah. Tetapi lihatlah bahwa iman sangat berperan di dalamnya. Efesus 2 ayat 8 menjelaskan kepada kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tuhan memberi kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita. Tetapi semua akan sangat bergantung dengan iman yang ada pada kita. Iman akan sangat menentukan bagi keselamatan kita kelak. Tetapi untuk di dunia ini pun, iman akan sangat menentukan seperti apa hidup yang kita jalani. Orang benar itu hidup oleh iman. Artinya, iman sangat menentukan langkah orang untuk menjadi orang benar. Iman bukan hanya berarti percaya, sekedar menerima Yesus, titik, dan kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Boleh hidup seenaknya, tidak perlu memperhatikan atau mengasihi orang lain, terus diombang-ambingkan oleh rasa takut atau khawatir. Iman sangat berperan dan harus ada dalam setiap sisi kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap hal yang kita lakukan, kita putuskan atau kita jalani. Sebuah kualitas hidup orang benar sesungguhnya sangatlah ditentukan oleh seberapa besar iman mengisi hidup mereka. Apakah kehidupan yang penuh ketakutan, kebimbangan, atau hidup yang dipenuhi damai sukacita tanpa tergantung situasi yang tengah dihadapi? Apakah hidup dengan sikap positif atau mudah berburuk sangka? Apakah hidup dengan ketulusan dalam mengasihi atau ada pamrih? Semua akan bermula dari iman seperti apa yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kebutuhan primer bisa menjamin hidup setiap orang. Tetapi jika ingin hidup berkualitas sebagai orang benar, maka tidak bisa tidak. Itu haruslah bersumber kepada iman. Orang benar, kata firman Tuhan, itu hidup oleh iman. Sebaliknya, orang yang tidak mengindahkan itu akan menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat tadi yang kita baca di awal, Ibrani 10 ayat 38. Seperti apa iman yang ada dalam hidup kita? Mari pastikan bahwa iman tengah memimpin kita dalam setiap sisi kehidupan. Karena orang benar itu hidup oleh iman. Jadilah orang benar yang hidup sesuai dengan setiap firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, dan kita tidak tahu kapan akan selesai dan berakhir, mari kita tetap menjalani hidup ini dengan menjadi orang benar yang hidup oleh karena iman. Dan biarlah kita tetap memelihara iman itu sampai kemudian kita atau orang lain mengatakan seperti yang dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita sampai langkah terakhir tetap memelihara iman kita, tetap memiliki keyakinan bahwa kita dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus karena iman kita didasarkan atau berada di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Dan mari kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah pujian bersamamu. Kita akan mendengarkan pujian ini yang mengatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dan setelah pujian ini dinyanyikan, Bapak Gembala akan menutup ibadah pagi hari ini di dalam doa. Amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan bagi kami, mempraktikkan dalam hati kami, menjadi kekuatan kami, dan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Saat ini mendoakan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya jemaat El Shaddai. Tuhan tolong mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga, juga seluruh keperluan mereka. Tuhan kiranya menolong di masa-masa yang sedang kami hadapi ini. Hanya kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhanlah yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan Engkau pulihkan, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam masalah-masalah apapun juga Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap masalah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Itu sebabnya marilah kita terima berkat yang limpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Sang Putra, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan andalkan Tuhan Yesus.